Jakarta tidak mungkin menunggu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor, alih fungsi energi fosil menjadi energi ramah lingkungan, ataupun menunggu berhentinya proyek konstruksi selesai untuk bisa aman. Faktanya, Jakarta adalah kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di Asia Tenggara. Pemirsa, DKI Jakarta menjadi salah satu kota yang memiliki kualitas udara terburuk di dunia. Di Kompas yang saudara, kualitas udara di Jakarta menjadi yang terburuk di dunia berdasarkan data AQI atau Air Quality Index. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia dengan jumlah penduduk berdasarkan data yang dikutip dari World Population Review sebanyak 11,24 juta jiwa. Jakarta pun menjadi pusat bisnis dan pemerintahan sehingga mobilitas yang terjadi di Jakarta juga menjadi tinggi. Tingkat polusi udara di Jakarta berdasarkan data yang dikutip dari Air Quality Index bahwa per bulan Mei tahun 2023 tingkat polusi udara di Jakarta berada di poin 166, di mana poin ini digolongkan tidak sehat. Bahkan beberapa waktu terakhir, terdapat berita yang menyebutkan bahwa kualitas udara di Jakarta termasuk yang terburuk kedua di dunia setelah Dubai. Penyebab utama perubahan iklim adalah polusi udara yang disebabkan oleh emisi metana dan pembakaran bahan bakar fosil, polusi udara fase gas. Sehingga perubahan iklim ini berdampak ke berbagai sektor dan berbagai kegiatan manusia yang ada di Indonesia. Adapun masalah yang terjadi dengan perubahan iklim secara ekstrim ini adalah terjadi kekeringan, banjir bandang, dan sebagainya. Sehingga salah satu dampak yang terjadi pada sektor bisnis, di mana masyarakat tidak bisa beraktivitas secara bebas, para petani menjadi gagal panen, dan berbagai masalah alam lainnya. Pada kesempatan video ini sejalan dengan tujuan dari SDG 13. Pada SDG 13 ini mempunyai target yaitu pada tahun 2030 mengurangi laju perubahan iklim dan mempercepat serta mengidentifikasikan tindakan dan investasi yang diperlukan untuk masa depan rendah karbon yang berkelanjutan. Perubahan iklim ini berdampak buruk karena menyebabkan timbulnya bencana. Pada video ini sejalan dengan tujuan dari SDG 13 yaitu memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara, serta mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Pada masalah yang dialami oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya, seperti pada sektor bisnis pertanian yang mengalami kekeringan, dapat diatasi oleh masyarakat dengan membuat sebuah kincir air yang dialirkan dari sungai ke sawah. Adapun sektor bisnis lainnya yang berdampak seperti nelayan, di mana para nelayan mengalami kesulitan dalam menangkap ikan karena adanya banjirop yang terjadi dipicu oleh pemanasan global. Hal ini pun ditanggulangi dengan membuat sebuah tanggul raksasa dan rumah pompa di daerah yang rawan terjadi banjir dan daerah pesisir Jakarta untuk mengalirkan air kembali ke laut. Adapun bentuk untuk tindakan preventif untuk kedepannya yang dilakukan oleh pemerintah DKI dan masyarakat Jakarta dalam memaksimalkan tujuan dari SDG 13 ini seperti memperketat ketentuan emisi kendaraan yang ada di Jakarta, memasang panel surya pada gedung sekolah, fasilitas olahraga, dan gedung Pemda di Jakarta. Pemerintah DKI dan masyarakat di Jakarta juga turut bersama-sama dalam memaksimalkan penggunaan transportasi umum serta penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi jumlah polusi udara yang ada di kota Jakarta, dengan harapan dapat memperbaiki kualitas udara dan iklim pada kota Jakarta. Dengan adanya bentuk tindakan ini, maka diharapkan juga tujuan dari SDG 13 ini dapat berjalan sukses serta membuat Jakarta dan Indonesia menjadi wilayah dan negara
yang lebih baik dan sehat ke depannya.